Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama untuk membahas berita politik hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan yang pertama, 3 hal yang saat ini ditakuti oleh dunia internasional. Kita akan sama-sama lihat. Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan kurs. Kalau Kurs. di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana? Kuat rupiah atau kuat dolar? Begitu kuat dolar, hati-hati, ada harga-harga yang akan naik. Tetapi kalau kuat rupiah, nah harga barang-barang terutama yang impor itu menjadi jauh lebih murah. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara, semua negara. Kurs. Kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000. Ya 16.000 ya, tinggi sekali itu. 16.200. Kita sudah mulai ketir-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Yang pertama kurs. Yang kedua harga minyak. Hati-hati, perang di Palestina yang mengikut sertakan Iran dalam kancah perang itu juga mengkhawatirkan dunia sehingga harga minyak sempat naik. Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangan dianggap remeh. Perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produksi Iran turun, artinya apa? Semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya nggak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh. Ada. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik. Sama seperti perang di Ukraina. Perangnya jauh dari kita di Ukraina. Tapi harga gandum melompat saat itu hampir ada yang sampai 50%. Karena gandum itu berasal dari Ukraina dan dari Rusia yang banyak. Karena perang mereka stop, nggak bisa impor. Kayak Ukraina, waktu saya ke sana, saya ketemu Presiden Zelensky, ada stok di Ukraina 77 juta ton. Terhenti ya. Di Rusia ada berhenti gandum 130 juta ton berhenti. Sehingga di sini harga mie naik, harga roti naik. Kelihatannya jauh banget, tapi pengaruhnya bisa kemana-mana. Itulah geopolitik, kalau enggak kita cermati bisa menyebabkan harga-harga juga ikut naik. Ya. Kemudian yang ketiga yang ditakuti oleh semua negara yang namanya bunga pinjaman. Karena semua negara itu memiliki pinjaman. Ada yang sampai 220%, nggak usah saya sebut negaranya, Bapak Ibu, saya kira sudah tahu. Ada yang 130% yang dekat kita, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Dan kita pada tataran kalau dibandingkan negara-negara lain, kita berada di angka 39%, itu sebetulnya masih jauh dari undang-undang yang diperbolehkan, dan juga jauh dari negara-negara lain yang tadi juga saya sampaikan. Ini sekali lagi patut kita syukuri bersama. Mantap. Ini parah nih. Lagi viral ini teman-teman. Tenang. Ini parah nih. Pak, aduh Pak. Tenang. Oke, kita baca dulu komentar-komentar netizen tentang video ini ya. Kira-kira nyonya yang di rumah gimana ya responnya? Rama Sarita dan Dokter Tifa lihat nggak ya kira-kira? Anies Baswedan dicintai semua kalangan. Aus, gimana komentarnya? Aji Mumpung. Itu cewek kok doyan ya? Pasti respon menantunya sangat positif. Anak abah yang lain pada kemana nih? Nggak nonton siapa? Panas-panas kipasin dulu biar gue nangis terlalu. Ono sing tangi Mas Anies. Tentu saja ini akan menjadi perbincangan publik ya teman-teman ya. Ini parah nih. Jadi penjilat itu jangan penjilat yang mati rasa, bos. Jangan tai banteng pun kalian anggap seperti coklat karena itu menjijikkan.
Dan untuk bersaudara yang merasa rugi dengan adanya undang-undang Tapera saat ini, kita mau sampaikan bahwa jangan seperti para buzzer banteng yang menyerang tanpa arah. Karena kalau kalian menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal undang-undang Tapera, maka tanpa disadari kalian sudah terjebak dalam kandang banteng untuk sama-sama menjilat tai banteng. Jadi ingat dan sadar bahwa Partai Banteng adalah partai penguasa di legislatif. Partai Banteng adalah partai penguasa di Kementerian PUPR. Bahkan Partai Banteng adalah partai ketua Pansus RUU Tapera. Wow, ngeri Pak. Mereka yang berbuat, mereka yang mengkritik. Yo. Lakon apa to ri kaya ngono kuwi. Lek anu edan ora ning kene rita. Yang alon-alon ngono lho. Sakit telingaku Pak. Yo. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Mas, Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Yes. gini, Dalam tanda kutip ya tentunya. iya, Mas Adi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu, bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu, macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim. Dulu disebut PKI lah, macam-macam lah. Saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya Mas. Kita kan biasa kalau diomelin. Kenapa menurut lu presiden nggak boleh joget? Bukan presiden, Prabowo joget bro. Kenapa nggak boleh? Prabowo gitu loh, joget-joget Bapak? dianggap Kalau bukanlah Jokowi watak joget, dan within karakter his dari character. Prabowo. Ganjar joget within his character. Dia bilang dia nonton bokep. Prabowo adalah jenderal. Kalau menurut saya siapapun bisa joget, entah dia jenderal atau apa, kan hak setiap orang joget. Bukan soal watak, joget itu soal goyang, soal bagaimana menikmati irama. Bukan, kenapa sih Panji ini? Yang serius, Tara. keras, wataknya marah, wataknya kita nggak usah ngomong marah-marah lah. Wataknya Joget nggak perlu lihat watak. kita tahu Pak. seperti apa. It's out of his character aja. Tadinya kucing adalah Anda cara itu untuk komedian mencoba yang menggunakan terlalu dia, dan cukup berhasil. Out of the Tapi kan nggak character cukup. ya. Apakah Prabowo hobi joget-joget hanya karena momentum Pilpres? Tahun 2012, jauh sebelum Prabowo mencalonkan diri sebagai capres, memang hobi joget. Memang hobi joget bahkan sejak masih aktif di militer. Ya, apa Pak Haji ini nggak tahu? Ini para bapak-bapak TNI kita itu pada kesempatan mereka berkumpul bersama-sama suka joget. Saya banyak kali melihat beberapa kesempatan bapak-bapak TNI dengan terorganisir, dengan begitu kompaknya mereka melakukan goyangan bersama-sama, nyanyi untuk membangkitkan semangat, goyang bersama-sama. Ada yang goyang pakai goyangan daerah mereka masing-masing, dan itu sah-sah saja, wajar saja. Kenapa kalau Bapak Prabowo suka goyang? Apa masalah Anda? Lucu sih Panji ini. Ya, malahan lebih lucu Bapak Prabowo daripada Panji ini. Apa ini? Apa? Aduh. Ini bahaya ini. PDIP ancam geruduk kantor polisi jika kasus Hasto tak diberhentikan. Kehormatan partai diusik. Wow, PDIP tak lebih tak kurang sama pendukung Anies, dikit-dikit ngancam. Apakah ini menunjukkan bahwa partai ini kebal hukum kah? Sehingga ini kan masih dalam kasus penyelidikan. Dan jika pun terbukti bersalah, kenapa harus ancam mau menggeruduk kantor polisi? Berarti Anda menunjukkan kuar-kuar bahwa
partai Anda adalah partai yang taat kepada konstitusi, tapi dengan perilaku dan karakter yang seperti ini itu menunjukkan bahwa kalian tidak taat kepada konstitusi. PDIP ancam geruduk kantor polisi jika kasus Hasto tak diberhentikan. Kehormatan partai diusik. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Saya sih sebagai masyarakat memberikan opini yang sederhana seperti itu. Ya, taat saja kepada hukum. Ya, kalau semua partai itu mengikuti cara-cara seperti kalian, kapan negara ini mau berkembang? Ya, jika yang salah satu ini dengan semena-mena, dengan seenak jidatnya itu menyebarkan berita hoax, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, dan kemudian dilaporkan ke polisi dan tidak mau bertanggung jawab dan mengancam akan menggeruduk dan sebagainya, itu memberikan contoh kepada masyarakat kecil seperti kami ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.